Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko, NIM 2106026012. Kali ini saya akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Ya, baik. Kali ini kita masuk ke dalam materi inflasi. Jadi apa sih inflasi itu? Jadi inflasi itu adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang, yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Jadi penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama, demandful inflation, yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua ada costful inflation, harga barang bakar naik, upah buruh naik. Yang ketiga itu demandful inflation, yang dimana uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Terus yang jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga hingga 100%. Berikut ini dampak inflasi. Yang pertama, pendapatan nasional. Inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uang tetap sedangkan harga barang jasa naik. Yang kedua, ekspor, di mana biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga, minat menabung. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persen inflasi terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Yang keempat, kalkulasi harga pokok, di mana kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa terjadi kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Baik, selanjutnya jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada domestic inflation, sumber dalam negeri, yang dimana inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Yang kedua ada imported inflation, di mana sumber dari luar negeri disertai perubahan struktur perekonomian. Terus inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Jadi cara mengatasi inflasi ini yang pertama kebijakan fiskal ini menghemat pengeluaran pemerintah. Terus yang kedua ini menaikkan tarif pajak. Terus kebijakan moneter ini yang pertama itu kebijakan penetapan persediaan kas, yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan operasi pasar terbuka. Terus kebijakan lainnya, yang pertama meningkatkan produksi, menambah jumlah barang di pasar. Pemerintah dapat melonggarkan keran impor dengan cara menurunkan bea masuk barang impor seperti membuka keran impor beras. Yang kedua, menekankan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan, tetapi harus realistis, kalau tidak akan menjadi pasar gelap. Baik, selanjutnya ke materi kedua yaitu pengangguran. Apa sih pengangguran? Pengangguran menurut Rafiq et al. 2020 itu pengangguran merupakan keadaan di mana seorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu kerja atau sedang mencari kerja. Baik, selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional, yang dimana menggugurkan karena tidak mendapatkan pekerjaan tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang lebih baik pula. Yang kedua, pengangguran struktural adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki menimbulkan pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran siklikal, yaitu penurunan permintaan agregat mendorong pengusaha menurunkan faktor produksi dengan mengurangi pekerja atau bahkan menutup perusahaannya. Yang keempat, pengangguran teknologi, kemajuan teknologi yang membuat terjadinya pergantian
tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan-bahan kimia. Terus selanjutnya kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Tujuan bersifat ekonomi ini seperti menyediakan lowongan pekerjaan baru, yang kedua meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, yang ketiga memperbaiki ketimpangan pendapatan. Terus tujuan bersifat sosial dan politik, yang pertama meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, yang kedua menghindari masalah kejahatan, yang ketiga mewujudkan kestabilan politik. Selanjutnya penyebab lain timbulnya pengangguran. Yang pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi, dua rendahnya laju investasi produktif, yang ketiga siklus bisnis yang merendah, yang keempat rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, yang kelima strategi industri yang labor saving. Selanjutnya alternatif strategi mengatasi pengangguran. Yang pertama meningkatkan investasi kerjasama dengan pihak swasta, diperlukan kondisi lingkungan yang kondisif untuk berusaha. Yang kedua meningkatkan kualitas SDM, pembenahan sektor pendidikan, adanya kesesuaian dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Memotivasi masyarakat untuk berwira swasta pada berbagai bidang yang dimiliki prospek perkembangan. Terus mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Baik, dari kedua materi yang saya bawakan yaitu tentang inflasi dan pengangguran, kesimpulannya tingkat tingginya inflasi cenderung berhubungan dengan rendahnya tingkat pengangguran dan sebaliknya. Fenomena ini dikenal sebagai kurva Phillips yang menunjukkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, hubungan ini tidak selalu berlaku dan kedua fenomena dapat meningkatkan secara bersamaan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang efektif perlu mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara inflasi dan pengangguran untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam perekonomian. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun ucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.